5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pintar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik. Jumpa kembali dengan Bapak Tete Rustendi. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingatkan kembali, di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, kita harus selalu menjaga kesehatan dengan cara 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Baik, kita akan mulai pembelajaran. Kalian simak video pembelajaran berikut. Pada pembelajaran kali ini, kita masuk pada tematik kelas 4, yaitu tema 8 pada subtema 2 pembelajaran kedua, tentang tari daerah dan tari kreasi daerah, dan tokoh protagonis antagonis, serta pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, mengetahui keberagaman tari daerah dan menyebutkan berbagai tari kreasi. Kedua, bisa menentukan tokoh protagonis dan tokoh antagonis dalam sebuah cerita. Yang ketiga, menjelaskan berbagai contoh pengaruh gaya terhadap gerak benda di lingkungan sekitar. Baik, kita akan mulai. Tari daerah di Nusantara ini beraneka ragam. Kalian pasti tahu beberapa tari daerah. Misalnya, ada tari merak dari Jawa Barat, tari serumpun dari Sumatera Selatan. Ini gambarnya, tari serumpun dari Sumatera Selatan. Ada juga yang dari Yogyakarta. Ya, tari golek dari Yogyakarta, betul. Terus ada yang terkenal. Ini gambarnya, tari apa? Ya, tari kecak dari Bali. Selanjutnya ada tari tortor dari Sumatera Utara. Ya, terus selain itu ada tari piring dari Sumatera Barat, betul. Dan yang paling dekat mungkin di sini ada tari yapong dari Betawi. Dan masih banyak jenis tari daerah di Nusantara ini. Nah, kalian bisa tuliskan jenis-jenis tarian daerah sebanyak mungkin dan tari kreasi tarian daerah tersebut pada buku kalian. Nanti jawabannya bisa dibagikan ke ibu bapak guru kalian. Oh iya sahabat pintar semuanya, ngomong-ngomong tentang Bali, Bapak punya cerita tentang Pulau Bali. Atau lebih tepatnya dongeng, yaitu judulnya Terjadinya Selat Bali. Mungkin kalian pernah dengar. Mau tahu kisahnya? Silakan kalian bisa simak dan baca cerita ini, atau kalian bisa baca juga pada buku kelas 4, tema 8, halaman 76 sampai dengan 77. Sedikit ceritanya. Ya. Di sini kalian bisa ketahui nama-nama tokoh, wataknya, alurnya, amanatnya, temanya tentang apa. Ya, tapi yang sekarang akan kalian bahas yaitu mengenai tokoh cerita. Apa itu tokoh cerita? Tokoh cerita adalah sebuah individu atau individu rekaan pada sebuah cerita sebagai pelaku yang mengalami peristiwa dalam cerita tersebut. Tapi sekarang menurut penampilannya, tokoh itu dibagi menjadi dua, yaitu tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tapi ada satu lagi yaitu tirtagonis. Yang akan kita bahas kali ini hanya dua. Tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Apa itu tokoh protagonis dan antagonis? Tokoh protagonis adalah tokoh yang bersifat baik. Sedangkan tokoh antagonis yaitu tokoh sebaliknya.
yaitu tokoh yang bersifat tidak baik atau jahat. Selanjutnya, dari cerita tadi, silakan tulislah tokoh protagonis dan tokoh antagonis yang terdapat pada teks tadi, ya. Silakan hasil jawabannya kalian bisa ditulis dalam buku terus diserahkan kepada ibu dan bapak guru kalian. Nah, selanjutnya Bapak mempunyai gambar orang yang sedang mengayuh sepeda. Coba kalian amati, teliti. Ya, orang yang mengayuh sepeda dengan tenaganya supaya sepeda bisa bergerak atau melaju. Pada gambar pertama, sepeda bergerak perlahan karena hanya menggunakan tenaga yang sedikit. Sedangkan pada gambar yang kedua, sepeda melaju dengan kecepatan yang cepat. Tentunya, tenaga yang dikeluarkan juga pasti besar ya. Baik, tenaga yang dikeluarkan bisa disebut juga dengan gaya otot. Nah, sudah jelas kan? Sekarang coba kalian buat kesimpulan dari peristiwa tersebut. Jawabannya bisa dilihat pada kolom ini. Nah, kalian bisa cocokkan jawaban kalian dengan jawaban yang di sebelahnya, yaitu macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Yang pertama, gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat memengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Setelah yang terakhir, gaya dapat memengaruhi arah gerak suatu benda. Ya, itu jawabannya. Silakan kalian cocokkan. Kalau sudah, bisa dikumpulkan kepada ibu dan bapak guru kalian. Wah. Tidak terasa ya, pembelajaran kali ini sudah selesai. Bapak harap sahabat pintar sekalian masih ingin mencari tahu lebih dalam mengenai materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian sahabat pintar semuanya. Oh ya, Bapak pesan, jangan lupa tetap jaga kesehatan, ingat selalu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Demikian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.